Perkenalkan, nama saya Yuda Abiano Firdaus dengan NIM 2310 2112 10119 dari kelas E, semester 3. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Pemda. Nomor 1, jelaskan konsep otonomi daerah dan bagaimana prinsip ini diterapkan di Indonesia. Konsep otonomi daerah dan penerapan di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Prinsip ini diterapkan di Indonesia melalui desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan meminimalisir kesenjangan antar daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengelola anggaran, sumber daya, dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Nomor 2, apa saja prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, asas dekonsentrasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Yang kedua, asas desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan dilakukan dengan menetapkan urusan yang menjadi kewenangan pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, yang merujuk pada kewenangan absolut, kewenangan bersama, dan kewenangan yang dibagi. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu yang pertama, ketimpangan antar daerah. Beberapa daerah mengalami ketimpangan dalam hal pembangunan dan sumber daya. Daerah-daerah yang lebih kaya memiliki akses lebih baik terhadap pembangunan, sementara daerah yang lebih miskin terkendala oleh keterbatasan dana dan sumber daya. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Di beberapa daerah, otonomi daerah belum sepenuhnya diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan penyimpangan anggaran. Yang ketiga, yaitu tantangannya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara efektif. Keterbatasan ini menghambat implementasi otonomi daerah secara optimal. Soal nomor 4, berikan contoh kasus yang menunjukkan konflik antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jelaskan penyebab dan penyelesaian kasus tersebut. Konflik ini bisa kita bilang pemekaran daerah otonomi baru, yaitu DOB. Konflik ini sering terjadi terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru seperti yang terjadi di Provinsi Papua dan beberapa kabupaten atau kota di Kalimantan. Proses pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat seringkali menuai protes dari pemerintah daerah yang sudah ada karena mereka merasa kehilangan sebagian kewenangan dan sumber daya untuk daerah yang baru terbentuk. Penyebabnya, pemekaran daerah seringkali didorong oleh kepentingan politik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Namun pada praktiknya, seringkali tidak diiringi dengan kesiapan yang memadai dari segi anggaran dan sumber daya manusia di daerah baru. Penyelesaian konflik ini dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara pemerintah pusat, daerah dengan daerah yang sudah ada dan daerah yang baru. Selain itu, perlu ada evaluasi lebih mendalam terhadap kebijakan pemekaran dan alokasi dana untuk daerah pemekaran agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan yang lebih besar. Sekian penjelasan soal yang sudah saya jawab di video ini.
Terima kasih, maaf jika ada salah kata.